Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Dewan Juri. Apa kabar nih hari ini? Yang pasti sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini saya ingin bercerita tentang kidung aksara di balik tenun kaganga. Salam budaya teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Raniah Kanita. Saya kelas 3 dari SDIT Khairul Ummah. Di lereng bukit yang diselimuti kabut pagi, di tanah rejang yang subur, ada tempat di mana aksara kuno ditenun menjadi cerita. Di sana jemari tua menari di atas alat tenun kayu, mengubah benang menjadi doa. Hari ini saya akan membawa Anda masuk ke dalam sebuah kisah tentang kesabaran, kejujuran, dan kehormatan sebuah identitas. Inilah kidung aksara di balik tenun kaganga. Di desa Tenun hiduplah seorang anak bernama Aisfa dan neneknya yang bernama Nani. Nenek Nani adalah seorang maestro atau master tenun kaganga. Bagi warga desa, Nenek Nani bukan sekadar penenun, tetapi ia adalah penjaga sejarah. Setiap hari, tak tik tak tik, suara alat tenun nenek menjadi irama kehidupan bagi Bani. Di atas kain tenun itu, nenek tidak hanya membuat motif bunga atau geometris, tetapi aksara kuno, aksara kaganga. Nenek, mengapa setiap helai benang harus ditarik dengan begitu pelan? Dan mengapa kain aksara ini harus ditenun dengan begitu rumit? Bukankah mesin di kota bisa membuat 1000 kain dalam 1 hari? Nenek berhenti sejenak. Ia membelai kain di depannya. Aisfa, cucuku, kain ini bukan sekadar kain. Di setiap lengkungan aksara kaganga ini tersimpan pesan leluhur tentang kesabaran dan kerja keras. Menenun bukan tentang seberapa cepat kain itu jadi, tetapi tentang seberapa besar rasa syukur yang kita titipkan di dalamnya. Suatu hari berita besar datang. Akan ada festival karya untuk Indonesia di tingkat nasional. Setiap kampung tenun diminta mengirimkan 1 karya terbaik. Aisfa yang ingin neneknya diakui dunia pun bertekad membantu. Aisfa, tolong ambilkan pewarna dari akar kayu dan daun tarum untuk membuat warna biru indigo yang pekat pada kain ini. Ingat, alam memberikan warnanya dengan ikhlas. Kita pun harus mengerjakan tenunan ini dengan sabar. Nenek, aku akan mencari pewarna yang paling cerah agar tenunan nenek terlihat paling menonjol di mata juri.
seru Aisfa dengan semangat. Namun di tengah hutan ia bertemu seorang pedagang luar. Pedagang luar itu menawarkan serbuk pewarna instan. Nak, pakai ini saja, warnanya ungu mencolok, sangat modern. Pasti juri akan langsung jatuh cinta. Aisfa pun tergoda. Ia berpikir, dengan warna yang terang, nenek pasti menang. Tanpa sepengetahuan sang nenek, ia mencampurkan serbuk itu ke dalam rendaman benang indigo, daun tarum milik nenek. Malam itu nenek mulai menenun. Namun baru berapa inci nenek berhenti. Ia meraba kain di depannya. Wajah nenek yang biasanya tenang kini terlihat sedih. Ais, kemarilah, panggil nenek dengan lembut. Aisfa mendekat dengan rasa ketakutan. Nenek memegangkan tangannya, lalu merabakannya kepada kain itu. Rasakan, kain ini terasa kaku, warnanya memuakkan mata, dan aromanya bukan lagi aroma hutan kita. Warna ini memang terang, tetapi ia tidak memiliki jiwa. Ia tidak serasi dengan motif aksara kaganga yang penuh makna kedamaian ini. Kamu telah mengganti kesabaran dengan jalan pintas. Aisfa terdiam. Ia baru menyadari bahwa kejujurannya telah luntur demi ambisi. Ia menangis sejadi-jadinya. Maafkan Ais, Nek. Ais hanya ingin nenek menang agar kampung kita bangga. Nenek memeluk Aisfa hangat. Aisfa, menang dengan cara yang salah adalah kekalahan yang sebenarnya. Karakter anak bangsa tidak dibangun dari kemilau yang palsu, tetapi dari keringat dan kejujuran yang nyata. Aisfa akhirnya belajar. Selama 1 minggu ia membantu nenek mengolah akar kayu dan daun tarum secara tradisional. Tangannya hitam terkena getah, punggungnya pegal, namun hatinya merasa ringan. Mereka menenun dengan penuh doa. Kali ini setiap motif aksara kaganga yang muncul pada kain itu tampak hidup, seolah-olah sedang mengalunkan sebuah kidung tentang tanah rejang yang damai. Mereka menamai itu Kidung Aksara. Saat hari festival, kain itu dipamerkan. Juri-juri tidak hanya terpukau oleh keindahan motifnya, namun juga filosofi di balik itu tentang pentingnya menjaga kemurnian budaya di tengah arus modernisasi. Aisfa maju ke depan juri, berdiri tegak dengan busana adatnya. Bapak dan Ibu juri, kain ini adalah bukti bahwa identitas kita tidak bisa dibeli secara instan. Kami menenunnya dengan jujur, kami mewarnainya dengan alam, dan kami mempersembahkannya untuk Indonesia. Mari kita jaga budaya kita dari tanah rejang untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.